susun. Tinggi banget nih. Hadirkan kisah duka, tawa dan canda. Asiknya nongkrong di rumah susun. Rame-rame berdendang bergoyang, yuhu, diiringi pengamen jalanan. Asiknya pacaran di rumah susun. Kantong kosong tak menjadi beban, ember waktu kencan jaraknya sejengkal. Cintaku di rumah susun, cintaku ring di imah susun. Trisno kuning, omah susun, cinta ambo di rumah susun. Kita pe cinta di rumah susun, cinta gue di rumah susun. Saya senang deh udah bisa ngeliat kamu tersenyum. Kan kamu yang ngobatin. Maksud kedatangan anak sini, Ane mau ngelamar anak ente si Mince buat anak Ane si Badro. Ente jangan sombong ya. Semua orang tahu kalau ente cuma menang sombong doang, ente tahu nggak? Ente tuh nggak ada apa-apanya. Ente lebih susah daripada Ane, ente tahu nggak? Kak Robi, tunggu dulu. Anggi itu bener-bener baik sama Somat, Kak. Somat nggak bisa ngelupain gitu aja Anggi. Lo Pingkan. Lu kenal sama adik gue? Adik lu ini, adik kelas gue di kampus. Mak bapak gue udah datang ke rumah si Mince buat ngelamar dia. Ditolak mentah-mentah sama emaknya. Tuh, si Bu Rupiah ngusir emak sama bapak gue. Gimana gue nggak sakit hati? Kan mau keluar dulu, Kak. Mau kemana lu? Hari ini lu nggak boleh keluar. Duduk nggak? Duduk. Cindy, bangun sayang. Cindy, bangun. Astagfirullahaladzim. Roy, rambut lu bisa basah. Mana jaket lu lagi? Gua tadi ke kamar mandi, cipratan air keran. Oh. Rob, gua mau nanya sama lu. Subanci Somat sering kemari. Sebenarnya gue mau cerita banyak sama lu, tapi kayaknya jangan di sini deh. Kita di luar aja ya. Udah, ya ikut gua. Oci, nenek perhatiin dari pagi sampai malam Oci di rumah aja bikin kue kering. Habis mau kemana lagi, Nek? Emang kerjaannya bikin kue? Iya, emangnya nggak pengen kawin? Kawin? Iya, emang Oci nggak punya pikiran mau kawin? Mau kawin sama siapa? Makanya nih pagi-pagi atau sore-sore Oci keluar dandan yang cakep. Hah? Duduk deh atau berdiri di depan rumah susun. Siapa tahu ada laki-laki yang naksir sama Oci. Nenek tuh ada-ada aja deh. Jodoh itu kan udah ada yang ngatur, Nek, yang di atas. Nggak perlu lagi Oci mejeng-mejeng di depan supaya ditaksir sama laki-laki. Oci, nih kalau Oci di dalam rumah aja, mana ada laki-laki yang lihat Oci. Nanti sampai tua deh nggak kawin-kawin. Ada apaan sih, Kak? Kok dari tadi ribut-ribut masalah terus? Ada apaan, Nek? Keluar-keluar manyun. Ada apa? Kok dari tadi nenek teriak-teriak masalah tetangga sebelah, hah? Oci, nggak tahu kalau hal itu naksir. Kan yang tahu nenek sebagai orang tua nih keredek hatinya tahu lah. Somat udah pernah bilang ke Kak Oci, cuma Kak Ocinya diem aja, Nek. Tuh, makanya jangan pada ngomongin aja. Nyalinya dong. Nenek aja yang kawin sama dia. Kata Kak Oci, nenek kawin aja sama Mas Aal, nggak usah Kak Oci. Nenek sudah kawin sama Kak, jalan dulu ya. Emang lo mau kemana, Mat? Biasa ke pasar loak. Sama-sama. Itu siapa tuh? Perempuan bule tuh yang waktu itu cari kamu ke sini? Namanya? Pingkan, Nek. Ya, Pingkan.
Ya ada di rumahnya lah. Ah, bagus, bagus. Kamu mau ke rumahnya. Bawa sini ya, ya. Bawa sini cepetan bilang, nenek kangen. Nenek pengen ngobrol-ngobrol sama dia. Ya? Bener kan kata Kak Oci? Kalau nenek tuh suka banget sama si Pinkan. Oci, kalau jadi nih Somad kawin sama itu perempuan bule, berarti nenek nanti punya cucu bule. Lucu, yang satu bule, yang satu rajin salatnya, yang satu ngaji, yang satu dengerin juga. Udah, nenek pamit. Assalamualaikum. Salam. Ya, Bima. Itu sih, nggak ngimpi-ngimpi bakal punya mantu bule. Somad, Kan? ngapain kamu di sini? Hari libur kok udah rapi kayak gini sih? Mau ada acara ya? Iya. Acara kemana? Ya udah, kita bareng yuk. Aku anterin. Yuk. Setiap kali saya libur, saya selalu ke pasar Loak. Ya, iseng-iseng beli peralatan elektronik yang udah pada rusak. Kayak TV, tape, radio, VCD. Pokoknya semuanya deh alat elektronik. Terus, barang-barang elektronik yang bekas itu kamu apain? Ya saya perbaiki sampai berfungsi lagi. Lumayan loh, untungnya bisa sampai 500%. Kayak TV yang udah rusak saya beli 50.000. Saya benerin sampai berfungsi lagi, saya jual bisa 250.000. Kamu tuh bener-bener hebat ya, Mat ya. Kamu bisa mencari peluang usaha yang nggak sama sekali dilirik sama orang lain. Saya salut banget sama kamu. Ya, habis hanya dengan cara ini satu-satunya cara yang bisa bikin saya survive dalam hidup dan bisa ngebiayain saya kuliah. Nanti kita parkirnya di sana aja ya. Biar saya turun sendiri nanti kalau udah sampai sana. Boleh dong kalau saya ikut. Tempatnya tuh kotor, sempit, sebesekan. Saya takut nanti kamu dijailin dan diusilin orang. Gak apa-apa, saya nggak takut kok. Kan ada kamu. Ya udah kalau gitu di depan sana kita berhenti ya. Ayo, Rob. Mana aja lo? Kabar lo? Baik. Kemarin gue dari tempatnya Lisa. Terus dia nitipin alamat baru dia buat lo. Yang bener lo. Lo nggak percaya sama gue, ini alamatnya. Wah, thanks banget, men. Lu emang ngerti deh perasaan gue. Terus gue masih ada satu kabar lagi yang bakal bikin hati lo berbunga-bunga hari ini. Apaan lagi, hah? Gue yakin banget si Lisa kayaknya masih suka sama lo, Rob. Yang bener lo. Lo nggak percaya banget sih sama gue. Mana mungkin sih gue bercanda sama lo, Rob. Adik lo Pinkan ada kan? Itu men masalahnya. Waktu dia berangkat, gue masih tidur masalahnya. Jadi gue nggak tahu kemana. Tapi gue yakin, adik gue pasti ke rusunnya Somad. Somad? Sebanci? Gue ngerti kok perasaan lo. Lo tau rumahnya Somad nggak? Lo ikut sama gue. Oke. Cintaku di rumah susun
sebatang. Nih. Bayar dulu, Drone, baru lo isap. Loh, simpanan aneh kan masih ada di sini. Simpanan apa? Bacot lu tuh nggak ngomong ya. Sembarangan simpanan apa? Simpanan apa? Loh, kok ibu lupa? Baru minggu kemarin aneh taro. Iya, gue inget nih. Ini yang lo maksud? Jadi lo itu mau ngutang rokok pakai KTP ini? Tuh inget, jadi nggak harus jadi masalah. Astagfirullahaladzim, hampir aneh moncong aneh kena api. Masih untung moncong lu yang kebakar daripada rambut lu ini yang kebakar, kan mending moncong lu. Bu, kalau hampir rambut aneh yang kebakar, perang. Drone, hampir semua warung di rusun ini nyimpen semua KTP lo. Tapi elu aja yang nggak pernah nebus. Cuman utang elu aja yang makin bertumpuk. Ngerti lo? Bu, aneh ngerti Bukannya aneh kagak mau bayar tuh utang. Ntar aneh bayar kalau misalnya aneh udah jadi sarjana. Aneh udah dapat kerjaan yang enak. Ya udah, nanti aja lu ngutangnya kalau udah di sarjana. Nyari nyari nih. Terus lo, jangan macam-macam, ntar pecah. Nih, kurang ajar banget ya. Yang Badrun. Minja, sayangku. Saya kangen nih. Iya, udah cari kemana-mana nggak ketemu, taruhnya ada di sini. Abang tuh juga kangen. Kok saya bisa keluar dari kandang sih? Ih, kandang enak aja. Kamu menghina ya? Mince itu ketemu sama kamu karena ada yang penting banget mau diomongin, Yang. Ya udah kita piting-pitingan sini aja. Kok piting sih? Penting nih kegedean rambut ah. Oh, ada yang mau Mince omongin? Iya. Yaudah, kita jangan ngomong di sini ya. Tak kalau singa ngeliat kita bisa digigit. Yuk. Maaf ya, saya cuma bisa traktir di warung bakso kayak gini. Kamu nggak usah rasa gimana-gimana. Saya suka kok makan di sini. Enak. Bener? Minggu depan, papi mami saya pulang ke Indonesia. Kamu keberatan nggak kalau ikut saya jemput ke bandara? Nanti di sana sekalian saya kenalin. Kakak kamu ikut nggak? Saya masih belum tahu, tapi kayaknya sih enggak. Kalaupun kakak saya nggak ikut, palingan yang jemput saya sama Noval. Nanti kalau mereka udah ada di rumah, kamu bebas main ke rumah saya kapanpun kamu mau. Masa sih? Dan saya yakin, papi mami saya pasti suka banget sama kamu. Oh ya? Tentunya Kak Robi nggak akan ganggu lagi dong hubungan kita. Hubungan kita? Maksud saya, persahabatan kita. Saya mau tanya sama kamu. Sebenarnya, selama ini kalau saya sering curhat sama kamu, terus saya dekat-dekat kamu merasa keganggu nggak sih? Enggak kok. Bener. Bener, swear. Satu lagi saya mau tanya sama kamu. Apa kamu punya teman wanita spesial? Maksud saya, apa kamu mencintai seorang wanita? Kamu cobain es campurnya nggak? Enak loh. Kamu kok mengalihkan pembicaraan sih? Oh, saya tahu. Kamu bingung kan jawabnya? Berarti kamu udah punya pacar dong? Belum, saya belum punya pacar kok. Tapi kalau orang yang saya cintain, saya punya. Sama. Saya juga punya cinta, tapi saya belum punya pacar. Maksud saya itu... Oh, saya tahu. Saya tahu kok maksud kamu. Jadi si Cindy sekarang masih terbaring di tempat tidur? Sakit? Iya, Drun. Udah gitu nama Soma terus yang disebut. Meji kan jadi bingung. Aneh juga jadi bingung, sayang. Padahal tuh si Somat nganggap Cindy sebagai adik. Gak ada perasaan lain. Minci juga ada nyangka, Drun. Tapi kan kamu tahu sendiri Cindy tuh keras banget. Apalagi Cindy kan udah cinta banget sama Somat.
Makanya waktu dapat surat, dia seneng banget, Drun. Tapi sekarang, pas dia udah tahu semuanya, dia jadi kecewa begitu. Semua gara-gara Abah, Drun, sayang. Ya, sebenarnya juga salah Mince, Drun. Tapi ya udahlah. Sekarang gimana caranya biar Somad mau ketemu sama Cindy? Ya udah, ntar Abah Drun usahain deh. Biar si Somad ketemu sama Cindy, paling nggak ngejenguk. Jangan-jangan si Cindy kena demam berdarah kali. Kok demam berdarah? Dia kecewa ya? Kecewa banget. Ya udah, ntar Ani bilangin si Somad. Sayang, mak lo masih benci sama hubungan kita. Ya tetap aja begitu. Tapi kamu ketemu sama Papa, Gi. Papa tuh pengen banget lo ngobrol sama kamu. Sumpah lo? Iya. Jadi Ani ngelamar ente lewat bapak lo yang botak? Maaf sayang, Abah Drun bercanda. Biarpun bapak lo botak, tapi hatinya baik. Nggak kayak mak lo, rambutnya doang yang banyak. Ya makanya, coba Gi ngomong sama Papa. Siapa tahu aja berhasil. Tapi sebelum Abah Drun ketemu Papa, Abah Drun mau nanya sama kamu. Emangnya Mince mau dilamar sama Abah Drun? Ya, kalau Mince sih mau aja. Mau? Alhamdulillah. Cintaku di rumah susun, cintaku ring di imah susun. Bener kan gue bilang? Si Pinkan pasti kesini. Lu lihat tuh gembel. Beli TV segala macam, pasti ada gue yang bayarin. Wah, gawat nih Rob. Lu nggak bisa biarin si Pinkan kayak gini. Samperin yuk. Woi, gembel! Udah berapa juta uang adek gue yang lu porotin? Termasuk barang bawaan lu ini. Pasti dari uang adek gue juga kan? Kak Robi, itu semua Somad yang beli, bukan Pinkan. Lu masih belain Somad lu ya? Gua hajar juga. Gue udah pernah bilang kan sama lu. Lu udah cukup nyiksa adek lu. Ngerti lu? Lu tenang, Rob. Lu ingat apa yang gue bilang? Lu kayaknya udah jatuh cinta ya sama gembel ini. Biar Kak Robi jelas, dan biar semuanya tahu. Pinkan memang cinta sama Somad. Dan sekarang, Somad udah jadi pacar Pinkan. Apa? Lu cinta sama gembel ini? Iya, kenapa? Keberatan? Pinkan, gua minta lu sekarang pulang. Gua janji, lu gak bakalan gua apa-apain. Sebaiknya kamu pulang sekarang. Kalau ada apa-apa, kasih tau saya. Ya? Terus kamu? Ini rumah susun. Saya tinggal di sini. Saya yakin kakak kamu nggak akan macam-macam. Iya udah, saya pulang. Somad, gua kesini bukan buat ngajar lo. Tapi bukan berarti gua takut sama lo. Mendingan sekarang lu pergi. Tapi tinggalin ini barang. Jadi lu masih nuduh gue morotin adek lu, iya? Gue bukannya mau berdebat sama lu ya. Cuma kalau lu nggak tinggalin ini barang, adek gue akan jadi sasaran emosi gue. Biar lu puas ya, Rob. Makan nih barang-barang. Cindy,
biar Cindy mati sekalian. Sin, kamu sadar dong. Masa cuma gara-gara si Somat kamu mati? Somat aja pakai gini. Mbak Mince, surat ini nih yang dari Bang Badrun. Katanya surat balasan dari Bang Somat. Ternyata bukan tulisan tangannya Bang Somat. Tapi tulisan tangannya Bang Badrun. Nah, ketawa lagi. Siapa yang ketawa? Terusin. Kami juga ketawa kok dengerin kamu. Terus? Sini maunya Bang Somat datang kemari nyatain cinta sama Cindy. Sini denger ya. Katanya si Badrun, Somat itu udah punya pacar namanya Pinkan. Bang Somat udah punya pacar? Ya katanya Badrun begitu, makanya kamu lupain Somat ya. Ntar kami cariin yang cakep ya. Bohong. Bener. Bang Somat udah punya pacar. Aduh, Sini kamu kenapa lagi? Aduh. Sini jangan kumat lagi dong, aduh. Sini. Sini. Aduh, gimana lagi sih Mama kemana lagi? Sini. Ma. Mama ini mau bicara apa sih? Papa juga mau bicara apa? Ya sudah, Mama dulu yang bicara. Papa dulu yang bicara. Ini semua gara-gara Mama. Anak kita jatuh sakit, kita juga sama tetangga jadi musuhan. Kok Papa jadi nyalain Mama sih? Habis siapa yang saya salahin? Cecak yang di dinding. Ya itu serah. Mau nyalain siapa? Makasih. Saya sih. Aduh. Waalaikumsalam. Ya ampun, jangan dielap, Mah. Nama juga ame calon mantu. Minca ada? Ada. Masuk. Alhamdulillah, walaupun dicemburu tapi akhirnya disuruh masuk juga. Run, Bapak ada perlu sama kamu. Mari masuk. Kabar tuh. Sepi kayak di gua. Kamu jangan kasar, Drun. Masa rumah saya dibilang gua? Pak, maaf Pak, saya bercanda. Sampaikan salam maaf saya kepada dua orang tua kamu. Itu hal biasa, Pak. Biasa dalam revolusi suka ada gejolak. Pengalaman pahit dalam kehidupan. Bapak mau tanya satu lagi. Apa kamu sungguh-sungguh cinta sama anak saya Mince? Bapak telat. Ketinggalan sama orang-orang serumah susun. Dari blok A sampai blok Z tuh udah tahu kalau Mince sama Badrun tuh saling menyayangi, saling mencintai, susah untuk dipisahkan. Apa perlu kita bikin surat perjanjian di atas segel, disaksikan RT dan RW, kalau perlu juga lurah dan camat? Tidak perlu, Drun. Saya percaya sama kamu. Percaya sama saya? Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak. Seneng banget dengarnya. Berdua. Biasanya kalau ada Rudiat sama si Jenggo, Isden martabak India, ini kok nggak ada? Nggak ada. Tukang martabaknya udah pulang ke India. Mama masih galak aja. Biasa, Drun. Orangnya cepat stres. Iya. Stres? Iya, kalau ini nggak ada. Bilang, pokoknya nggak ada ampun. Siapa saja, apalagi saya. Punya apaan? Heveng. Duit? Iya, duit. Kalau duit kurang? Iya. Bapak jadi stres? Iya. Apa? Oh, bukan. Ibu, saya nggak apa-apa. Oh, pantas jadi rontok semua tuh, Pak ya? Oh, bukan rontok. Tapi sekarang lumayan, udah mulai tumbuh. Makanya saya jaga, jangan sampai dia marah. Kalau dia marah, efeknya ke saya. Alhamdulillah, Pak. Keluarga saya nggak pernah stres. Makanya rambutnya disubur semua. Iya, luar biasa. Iya, nggak sia-sia punya besan kayak bapak memang aneh. Pak, kalau misalnya masih stres sama ibu, cari biangnya aja lagi. Siapa? Bapak kawin lagi. Kamu ini nyuruh saya perang melulu.
Ini tambah botak nanti belum pensiun juga. Iya. Sabar, Pak. Iya. Kalau sabar, kawin aja lah. Wah, ngau. Bikin perang lagi nanti ini ya. Cintaku di rumah susun, cintaku ring di imah susun. Badrun? Mince. Kamu udah lama di sini? Coba aja pegang bangkunya. Kalau bangkunya panas, berarti Abah tuh udah lama di sini. Tapi kalau misalnya nggak panas, ya baru sebentar. Coba, Mince mau pegang. Kok basah? Basah ya? Heeh. Ani lupa pakai pampers. Jadi nembus deh. Kayak anak orok aja nggak pakai pampers. Ngomong-ngomong orok, apa Mince udah pengen gendong orok? Kalau gitu kita bikin aja sekarang. Jorok. Hari gini ngomongin jorok aja. Nikah dulu baru bikin orok. Emang juga begitu. Nggak sangka aja deh. Mama. Mama di mana nih? Di kamar. Ini siapa? Mas Cindy. Si botak? Kok botak sih? Papa Mahmud. Ya ada. Iya nggak ngeliat. Sayang, Abah tuh seneng banget sekarang. Nyaman, tentram duduk di sini. Ini loh, yang dari dulu Abah dulu impi-impikan. Karena dulu baru nongol di pintu aja, mak kamu udah ngegonggong. Emang mama anjing apa? Bukan begitu, bawaannya galak mulu sama Badrun. Ya sekarang kan udah enggak. Bagus, abang bisa masuk sini. Iya, Abadun juga bersyukur. Tapi paling tidak Abadun berharap mudah-mudahan situasi kayak begini terus banget. Terus mak lo nggak gigit lagi. Ih, rese deh. Maaf. Calon mertua tuh. Iya. Mak lo doain apaan sih tuh? Berlian. Emang udah ketahuan dari mukanya. Iya. Mince juga demen berlian. Tapi Abadun kan nggak punya apa-apaan, Mince. Nggak apa-apa deh, Mince tetap cinta. Tetap sayang. Iya, kalau batu bata banyak. Kita tumbuk aja. Pasti kembali kemari. Lu gua mampusin, Mat. Gue pergi ke luar negeri untuk menghapus malu gue, Mat. Aibad gue, Mat. Lu hancurkan semua diri gue. Lu anjing, lu bangsat lu. Mat. Daripada lu nungguin Anggi yang nggak pasti, udah lu terima aja Pingkan jadi pacar lu. Lu nggak usah mikir-mikir lagi. Jangan, Mat. Lu mesti setia nungguin Anggi pulang. Walaupun 1000 tahun lamanya. Udahlah, lu nggak usah ikutin apa kata hati lu. Coba aja lu pikir, seandainya Anggi pulang, belum tentu lu juga bisa memiliki Anggi. Karena bapaknya masih dendam sama lu. Iya kan? Iya kan? Iya kan? Dikit. Dia bercanda. Udah tahu abang Umi lu lagi perang sama si Rupiah. Ya lu malah enak-enakan. Dari rumah dia lagi. Mbak, udah Mbak, pelan-pelan Mbak. Mi, sabar. Udah deh, nggak usah perang deh. Kita damai, kesian sama Aneh. Nggak bisa. Enak aja damai.
Umi sama abah ente udah terlanjur sakit hati. Dendam 100 turunan sama si Rupiah yang sudah menghina keluarga kita habis-habisan. Mi, sabar deh, Mi, sabar, maafin aja. Gimana dong? Ane udah terlanjur sayang sama anaknya. Bantu ke Ane. Udah Ane nggak pernah dikasih duit. Kalau begitu begini aja. Mulai saat ini, Abah mau tarik omongan Abah yang dulu. Apaan? Sekarang, lo boleh pacaran, lo boleh kawin sama orang yang rambutnya kagak keribo. Alhamdulillah. Tapi, ingat, jangan sama si Minca anak si Rupiah. Dengar lo? Kalau sampai ente masih ngedeketin anak si Rupiah itu, gantian Umi yang labrak si Rupiah. Mi. Ayo kita kemon. Ayo, Pak. Kenapa urusannya jadi ruwet begini sih? Emaknya udah baik sama gue. Udah gak ada masalah walaupun masih cemberut. Sekarang dari pihak gue. Oh, Mat. Lu kenapa datang-datang nangis-nangis gini? Lu kayak anak kecil lu. Gak kuat hidup gue, Mat. Kenapa ngomong yang jelas dong, Brun? Sekarang Bu Rupiah udah suka sama gue bisa ngapel ke rumah si Minca. Tapi sekarang bapak sama emak gue gak setuju sama keluarganya dia. Ya udah, supaya bokapnya kamu setuju, pacaran aja sama onta, kalau nggak sama kambing. Bencong beranak. Bukannya lo kasih saran sama gue. Gak kuat, Mat, gue kalau hidup kayak begini. Kayak gitu aja lu, gimana sih lu? Kasih saran, ke. Ya gue udah kasih saran, lu pacaran aja sama onta, biar sama-sama Arab. Udah jangan nangis, gitu aja nangis. Udah diam. Gue mau tanya sama lu. Kok tiba-tiba Bu Rupiah bisa suka sama lu itu kenapa? Lu dukunin? Main dukun. Emang lu nggak tahu Badrun siapa? Kalau deketin urusan cewek, jagonya. Lu kenapa sih nangis-nangis kayak gitu, Drun? Ampun, Mat. Lu tega amat sih. Gua bunuh diri, nih. Gitu aja baru bunuh diri. Yang ada lu ntar jadi itu tuh, jalangkung lo, kemana-mana lo. Udah lo ngomong aja sama bokap nyokap lo. Pelan-pelan, kali aja mereka bisa terima. Gimana sih lo? Kalau udah nggak mau terima gimana? Coba terus, coba lagi. Iya, mudah-mudahan sama bapak gua ngerti ya. Iya dong. Gimana sih lo? Mat, si Cindy sakit, Mat. Udah ke dokter, ke dukun, kemana aja. Udah dikerjain. Kagak baik-baik juga, Mat. Terus maksud lo apa? Lo dateng dong ngebesuk, Mat. Kali aja sisinya jadi baik. Lo gimana sih? Dulu gue kan gak suka sama dia, lo kan udah tahu. Bukan masalah suka apa enggak, Mat. Paling enggak lo dateng. Kali lo jadi obatnya buat si Cindy. Terus nanti kalau misalnya dia terus-terusan suka sama gue gimana? Iya, yang penting sekarang baik dulu. Daripada dia meninggal gara-gara lo. Ya udah deh, gue datang deh. Nanti gue datang. Cintaku di rumah susun, cintaku ring di imah susun. Jadi, gue nggak akan lagi diusir sama bokap lo. Dan gue nggak akan lagi dicuekin sama adik lo yang namanya... Pinkan. Ya, Pinkan. Sayang, kamu tenang aja deh. Kalau sampai adek gue nyuekin lo, apalagi ngusir lo dari rumah ini bakalan gue bakar. So nice. Ray. Men, masuk. Waduh, gawat Kak. Perempuan jahat itu balik lagi ke sini.
Telepon papi aja ya. Jangan. Aduh, kamu nggak denger apa tadi Kak Robi ngomong rumah ini mau dibakar? Hah? Emangnya Kak Robi mau nekat apa? Mau bakar rumah ini? Hah? Thank you, men. Lu udah bisa ngebalikin Intan Permata gue yang udah lama hilang. Tenang aja, Rob. Kalau lu senang, gue ikut senang. Thank you, men ya. Iya, Tuan. Lu tolong ambilin kerdus yang ada di mobil. Lu bawa ke sini ya. Baik, Tuan. Terus lu siapin makanan yang paling istimewa untuk permaisuri gue yang cantik ini. Baik, Tuan. Lisa, kamu jangan takut-takut ya di sini. Anggap aja rumah sendiri. Jadi lu bebas mau ngapain aja. Pasti. Thank you. Roy, soal omongan adek gue di rusun tadi, lu nggak usah pikirin deh. Gue setuju kok sama usulan lo. Supaya adek gue jatuh ke tangan lo. Gue percaya sama lo, Rob. Sama seperti lo percaya sama gue. Ini Tuan kardusnya. Lisa, Ya? di kosan lu kan belum ada TV-nya. Jadi lu boleh bawa nih TV. Buat hiburan. Aduh, makasih banget ya. Gue seneng banget. Tapi gue lebih seneng lagi sih kalau dikasih tape kompo. Jadi gue bisa langsung karaokean. Mau lihat dong, buka ya. Oke. Jalan, cuma rongsokan. Bibi. Lu bawa nih barang rongsokan, lu bakar. Iya, Tuan. Iya. Cepat. Iya, Tuan. Tenang, Rob. Lu nggak usah emosian kayak gitu dong. Gue tahu. Lu mau Evan sekarang sama dia. Oke. Jam udah malam. Gue mesti pulang. Thank you, Roy. Oke. Liz, gue pulang dulu ya. Iya, dadah Roy. Hati-hati ya. Evan. Roy. Dah. Robi sayang, jangan marah-marah dong. Kan gue kangen sama lo. Gue juga kangen kok sama lo. Tapi ngomong-ngomong, TV-nya nanti jadi ya. Iya, tenang aja. Makasih ya. Aduh, tasnya belum. Bi, jangan dibuang. Emang kenapa, Non? Udah, biar taruh di sini aja ya. Ntar saya beresin. Iya, saya bikin minuman dulu ya, Non. Iya deh. Emangnya kardus ini punya siapa sih, Kak? Punyanya Somat. Hah? Punya Kak Somat? Wah, bener-bener keterlaluan nih Kak Robi. Masa punya orang mau dibakar? Hah? Kardus ini taruh di kamar kamu aja ya, sayang. Soalnya kalau ditaruh di kamar Kak Pinkan, terus Kak Robi tahu, wah gawat. Ntar dia bisa ngamuk lagi. Iya, Kak. Kak, Mami sama Papi jadi nggak sih pulang lusa depan? Kakak nggak tahu, Noval. Soalnya sampai sekarang, Mami sama Papi belum telepon lagi. Kayaknya sih nggak jadi deh. Waduh, kalau nggak jadi, gimana dong Kak nasib kita berdua?